gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini, admin mau share tentang hewan putih dan bersih ini. Dia adalah mentok atau kadang disebut juga entok. Hewan bernama latin Muscovy duck ini ternyata bila diternakkan dan dipelihara dengan benar, mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah ke kantong kita. Bayangkan, satu ekor dewasa entok bisa dihargai 50 hingga 70 ribu per ekornya. Dan bila menjelang hari-hari besar, bisa mencapai 100 ribu rupiah lebih. Wow, lumayan bukan? Semakin berkembangnya bisnis kuliner di Indonesia, ternyata ikut berperan dalam meningkatnya permintaan pasar akan daging ini. Daging entok mempunyai ciri khas yang gurih dan lezat, bisa diolah menjadi berbagai makanan seperti rica-rica entok, entok goreng, dan lain sebagainya. Nah, inilah alasan mengapa peternak entok mempunyai prospek yang cerah ke depannya. Namun, sebelum kita mulai videonya, buat Mas Bro yang belum subscribe, Anda ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Juga jangan lupa pencet juga tombol loncengnya, agar Mas Bro tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Siapa bilang beternak entok merupakan hal yang sulit? Asal kalian tahu bro, entok merupakan unggas yang mudah dipelihara dan makanannya pun murah meriah. Serta entok merupakan unggas yang mempunyai daya tahan tubuh yang kuat dari berbagai penyakit dibandingkan unggas lain. Seekor entok jantan dewasa bisa mencapai berat 3 hingga 5 kg bro, dan bisa dihargai 70.000 hingga 120.000 rupiah. Sedangkan entok betina dewasa mampu bertelur hingga 20 butir per periode. Tentu hal ini dipengaruhi nutrisi yang diberikan pada entok-entok ente. Nah, langsung saja, mari kita simak step by step cara beternak entok agar sukses dan berkembang. 1. Persiapan kandang. Hal pertama yang wajib ente persiapkan sebelum memulai beternak entok ialah dengan mempersiapkan rumah bagi mereka. Dalam mempersiapkan kandang untuk entok, kamu bisa membuatnya sendiri atau juga bisa membelinya kalau tidak mau repot-repot membikinnya. Selanjutnya, tentukanlah lokasinya. Besar atau kecilnya peternakan tetap membutuhkan lokasi yang strategis. Adapun lokasi yang bagus antara lain, carilah tempat yang dekat dengan rumah, seperti di belakang rumah atau di pinggir rumah kamu, yaitu dengan cara memanfaatkan tanah kosong di sekitar rumah Anda agar perkembangannya bisa terkontrol setiap hari. Peternakan sebaiknya jauh dari keramaian agar entok bisa berkembang dan bereproduksi dengan tenang. Jangan membuatnya dekat dengan jalan atau hindari lalu lalang kendaraan karena akan membuat entok stres. Selain itu, lingkungan kandang harus beriklim yang kondusif untuk produktivitas entok yang optimal. Namun jika Mas Bro ingin beternak dengan skala besar, maka kandang harus jauh dari pemukiman warga, karena dikhawatirkan akan mengganggu masyarakat sekitar. Buatlah kandang entok seperti pada video berikut ini. Sobat bisa memanfaatkan jaring yang dikombinasikan dengan bambu sebagai pagar umbaran. Buatlah pagar yang tinggi agar entok tidak dapat lari atau terbang keluar kandang. Selanjutnya, usahakan kandang agar tetap dalam keadaan bersih dan untuk kebersihannya terkontrol setiap hari. Sebuah kandang merupakan tempat untuk beristirahat dan berlindung di malam hari dan juga untuk tempat bertelur. Kandang yang baik bukan sekedar tempat untuk berteduh, tetapi juga menjadi tempat penentu produktivitas entok peliharaan kita. 2. Pemilihan bibit. Setelah kandang selesai kita buat dan sudah siap untuk diisi bibit entok, maka sebelum membeli atau memasukkan bibit, lakukanlah pemilihan bibit entok terlebih dahulu untuk memastikan bibit yang dipilih berkualitas bagus, agar nantinya pertumbuhannya lebih cepat dan maksimal. Langkah dalam pembibitan terdiri dari 2 pilihan, yaitu bibit indukan dan bibit anakan. Jika Anda ingin menjalankan usaha ternak entok modern, maka sebaiknya pilih bibit indukan dewasa yang sudah siap bertelur. Jika
jika Anda memiliki bibit indukan 10 ekor saja dan setiap ekornya menghasilkan telur sebanyak 10 butir, maka dalam waktu 40 hari Anda akan memiliki 100 anakan entok. Lebih simpel dan menguntungkan bukan? Dalam pemilihan bibit, kita harus benar-benar mengetahui indukan entok yang berkualitas. Bibit entok akan dibudidayakan sebagai mesin penghasil telur. Sudah pasti kita harus memilih bibit yang berkualitas. Jangan sampai indukan yang sudah kita beli tidak kunjung bertelur dan menambah biaya produksi kita. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri indukan entok yang berkualitas. 1. Pilihlah bibit entok yang sehat dan tanpa mengalami penyakit. 2. Indukan entok terlihat lincah dan tidak lesu. 3. Pilihlah indukan yang sudah siap bertelur atau berumur sekitar 4 hingga 6 bulan. Yang keempat adalah memiliki nafsu makan yang baik. 3. Manajemen pakan. Pakan merupakan kebutuhan terpenting bagi perkembangbiakan entok. Makanan yang berkualitas sangatlah diperlukan agar entok dapat tumbuh dan bereproduksi secara optimal. Setiap memberikan pakan, perlu diberikan asupan nutrisi berupa gizi atau vitamin agar menghasilkan entok yang berkualitas. Kita juga harus memperhatikan porsi makan untuk anak atau induk mentok. Hal tersebut bermaksud agar efisiensi dapat tercapai guna mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, inilah pakan entok menurut umurnya. Pakan anak entok umur 1 hingga 14 hari. Pakan entok umur ini harus mengandung nutrisi dan protein yang sesuai dengan porsi anak entok, sehingga mempercepat pertumbuhan, perkembangbiakan, dan sistem kekebalan tubuh, juga saluran pencernaannya. Anakan entok membutuhkan asupan nutrisi seperti protein kasar, energi, kalsium, fosfor, dan vitamin. Makanan seperti itu akan didapatkan di dalam pakan komplit starter atau fur. Jadi, pakan komplit starter merupakan makanan terbaik untuk anak entok dengan usia 1 hingga 14 hari. Yang kedua, pakan anak entok umur 15 hingga 35 hari. Entok pada umur ini dalam kebutuhan pakan lebih sedikit menurun dibandingkan saat umur 1 hingga 14 hari. Pada tahap-tahap pertumbuhan ini, anak entok lebih membutuhkan energi. Hal ini bermaksud agar pertumbuhan bobot anak entok tercapai dengan cepat. Berikan pakan berupa konsentrat yang dapat dicampur dengan dedak, ampas tahu, jagung, dan hijauan seperti daun ketela maupun daun pepaya. 3. Pakan anak entok umur 36 hingga 60 hari. Entok pada umur ini cenderung lebih membutuhkan vitamin dan mineral dengan jumlah yang besar, karena untuk menjaga setiap kesehatan dan rangka entok tetap baik. Biasanya pada umur ini peternak bisa mengkombinasikannya sendiri jenis pakan yang mau diberikan kepada entok mereka. Biasanya terdiri dari ikan runcah, bekatul, menir, enceng gondok, keong mas, ampas tahu, dedak, dan nasi aking. Nah, setelah periode masa ini, bosku bebas memberikan pakan yang bisa bos racik sendiri. Tentunya harus memperhatikan kandungan nutrisi dan harga setiap bahan agar tidak boros dan mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal. 4. Masa panen. Setelah proses yang panjang, mulai dari persiapan kandang, pemilihan induk hingga manajemen pakan, hal yang paling ditunggu semua peternak adalah masa panen. Hasil produksi dari peternak entok bukan hanya dagingnya saja. Sobat bisa menjual telur maupun menjual anakan mentok atau biasa disebut meri. Telur mentok kaya akan protein dan dihargai hampir sejajar dengan harga telur bebek, yaitu berkisar antara Rp1.500 hingga Rp2.000 per butirnya. Sedangkan bila bosku berencana menjual anakan mentok, maka ini adalah pilihan yang bagus pula. Anakan mentok laris manis di pasaran. Anakan mentok yang baru menetas bisa dihargai Rp6.000 hingga Rp10.000 per ekornya. Wow, bayangkan bila ente mampu menjual 1.000 ekor meri per bulan. Lumayan bukan? Di samping itu,
Bosku juga bisa menjual mentok saat sudah bertelur atau menjualnya sebagai indukan. Ini harganya lebih mahal, namun juga memerlukan waktu pemeliharaan yang lebih lama. Terserah ente deh bos, mau ngejual hasil ternak mentok ini dalam segmen yang mana. Oke bosku, sekian video singkat tentang cara beternak entok ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa bagikan dan subscribe agar tak ketinggalan video menarik lainnya tentang peternakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.